teman-teman. Hari ini kami akan membahas lembaga negara yang muncul setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah era reformasi dan 4 kali amandemen, struktur pemerintahan Indonesia berubah sangat besar. Ada lembaga yang baru dibentuk dan ada beberapa peran yang diubah agar lebih demokratis. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama ada Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada tahun 2003. Adapun tugasnya yaitu satu, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang artinya memastikan agar undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Jadi antar lembaga negara memiliki perselisihan soal tugas atau wewenangnya. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Contohnya, jika ada gugatan hasil pemilihan presiden atau wakil presiden. Dan yang keempat, memberi pendapat soal pemberhentian presiden jika ada pelanggaran hukum berat oleh presiden atau wakil presiden. Dan yang kelima, memutus pembubaran partai politik jika ada partai politik yang bertentangan dengan konstitusi dan mengancam negara. Yang kedua yaitu Komisi Yudisial, yang dimana lembaga ini berperan sangat penting dalam menjaga kualitas dan integritas kekuasaan hakim di Indonesia. Di mana lembaga ini memiliki tugas-tugas penting, seperti yang pertama yaitu mengusulkan calon hakim kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini bertujuan untuk agar seleksi dapat berjalan dengan transparan. Lalu yang kedua yaitu mengawasi sikap hakim. Hal ini bertujuan agar hakim dapat bekerja sesuai wewenangnya, bersikap adil, jujur, dan transparan. Melalui tugas-tugas tersebut, Komisi Yudisial ini berperan dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih dalam masyarakat. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah atau biasa disebut DPD. DPD merupakan bagian dari MPR yang dimana rakyat bisa langsung memilih setiap anggotanya melalui pemilu di setiap provinsinya masing-masing. Tugas dari DPD yaitu mengusulkan dan memberikan RUU terkait dari daerahnya. Yang kedua yaitu ikut mengusulkan APBN, yang dimana APBN yaitu anggaran pendapatan belanja negara. Baru yang ketiga, mengawasi otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Komisi Pemilihan Umum atau yang sering disebut dengan KPU adalah penyelenggaraan pemilu yang bersih. Adapun tugas-tugasnya yaitu yang pertama, menyelenggarakan pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua yaitu menetapkan peserta dan hasil pemilu. Yang ketiga yaitu menyusun tahapan dan jadwal pemilu. Pemilu yang adil dan jujur bergantung pada kinerja KPU. Yang kelima ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Meskipun BPK sudah ada sebelum reformasi, tetapi amandemen memperkuat perannya. Berikut adalah tugas dari BPK. Yang pertama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan yang kedua, hasilnya akan disampaikan ke DPR, DPD, dan DPRD. Jadi, BPK memastikan keuangan digunakan dengan benar dan transparan. Dan yang terakhir ada lembaga negara non-kementerian lainnya, antara lain yang pertama adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua ada Komnas HAM yang melindungi hak asasi manusia. Dan yang ketiga ada Ombudsman RI yang menerima laporan masyarakat soal pelayanan publik walaupun tidak tertulis di Undang-Undang Dasar. Mereka penting untuk
menjalankan prinsip negara hukum dan demokrasi. Jadi itulah lembaga-lembaga negara hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir untuk pemerintahan yang adil, transparan, dan demokratis. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kami. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.